Minimal kita harus tahu bagaimana cara pencegahan penyakit yang seringkali menyerang ayam. Bahkan tidak jarang seringkali ada kejadian ayam-ayam yang masih dalam keadaan mengeram atau memproduksi telur pun itu seringkali terjangkit penyakit. Tahu-tahu nanti di petarangan mati dan kaku. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik, kami ingatkan bagi teman-teman yang memang mungkin tidak sengaja masuk di beranda kalian video ini dan kemudian Anda tertarik dengan pembahasan yang kami sajikan setiap harinya untuk seputar peternakan ayam kampung, maka silahkan klik tombol subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel Jadi Sultan TV. Di sini kami tidak hanya membahas mengenai bagaimana cara beternak ayam kampung dengan baik untuk skala rumahan, tapi kami juga selalu membahas banyak hal. Di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung kita. Mulai dari pakan, perawatan, dan juga yang terakhir adalah penjualan. Namun khusus untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang tentunya harus kalian semua pahami di dalam beternak ayam kampung jika kalian mau berhasil. Adapun beberapa hal tersebut diantaranya ada 3 hal yang wajib kalian paham. Yang pertama, seharusnya sebelum kalian terjun atau sebelum memulai usaha ternak ayam kampung ini, meskipun hanya taraf kecil-kecilan atau skala rumahan, yang pertama adalah cara mengantisipasi masuknya penyakit. Ingat teman-teman dan sahabat semua bahwa penyakit yang akan kita hadapi dalam beternak ayam kampung terbagi menjadi 2, yaitu penyakit yang terlihat dan ada penyakit yang sama sekali tidak bisa terlihat, yaitu semacam virus. Jika penyakit itu adalah penyakit yang bisa terlihat, misalnya seperti mata bendul ya, mata tiba-tiba rapat ayam-ayam kita, itu masih tergolong mudah untuk kita antisipasi karena memang langsung terlihat. Nah, tetapi ketika ayam-ayam kita terserang penyakit yang sama sekali tidak bisa terlihat, yaitu semacam virus, inilah yang terkadang membuat kita pening. Kita bingung apa sesungguhnya cara yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, karena memang penyakit itu tidak terlihat. Contoh kecil, ketika ayam-ayam kita liarkan di luar kandang misalnya, atau bahkan dalam keadaan di dalam kandang sekalipun, tahu-tahu nanti mati. Bahkan tidak jarang ya teman-teman dari tetangga kita, bahkan saya sendiri pernah mengalami ayam yang saya liarkan kemudian tidurnya di atas pohon. Nah, kemudian tahu-tahu mati, jatuh dari atas pohon dan sama sekali tidak tahu penyebabnya apa. Nah, inilah yang kadang-kadang membingungkan kita. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit berbagi bagaimana sih cara yang paling mudah untuk mengantisipasi masuknya penyakit maupun virus ke kandang kita. Jadi teman-teman dan sobat semua, sebagaimana sudah kami sampaikan pada video-video kami sebelumnya, bahwa sesungguhnya kami tidak pernah melakukan yang namanya vaksin. Meskipun secara ilmu peternakan vaksin itu sangat dianjurkan. Meskipun tidak akan ada yang bisa menjamin bahwa meskipun kita sudah melakukan vaksin pada DOC ayam kita, kemudian bisa dipastikan ayam-ayam kita atau bisa dijamin ayam-ayam kita bisa selamat dari vaksin. Itu tidak ada yang bisa menjamin. Itu hanya langkah antisipasi yang memang perlu dilakukan oleh kita semua sebagai peternak. Nah, menyikapi hal ini, apakah suntik vaksin adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menambah kekebalan tubuh pada ayam supaya nanti ayam-ayam kita bisa kebal terhadap penyakit? Tentu saja tidak, teman-teman. Karena saya ada cara tersendiri. Sebagai pengganti vaksin suntik pada DOC ayam saya yang saya ternak, teman-teman, saya cukup menggunakan cucian air beras
yang saya berikan setiap hari pada DOC ayam yang usianya 1 hari hingga 1 bulan. Itu full ya, selama 1 bulan saya kasih terus setiap hari. Ini atau dengan cara ini, alhamdulillah teman-teman dan sahabat semua, tingkat kekebalan tubuh ayam itu jauh lebih berbeda ya dengan ketika kita menggunakan vaksin suntik. Karena dulu saya juga pernah melakukan eksperimen atau uji coba membesarkan ayam dari nol, sama-sama dari nol, dengan saya menggunakan minuman dari cucian air beras dengan yang saya vaksin suntik. Ternyata begitu masuk virus, yang bisa bertahan adalah dari ayam yang memang dari kecil kita kasih cucian air beras. Cara pemberiannya bagaimana? Jadi cucian air beras ini adalah sebagai pengganti air minum teman-teman ya. Jadi yang biasanya teman-teman kasih minum air putih yang biasa dikasih Vitacik atau vitamin lainnya, kita cukup menggunakan cucian air beras saja, tidak dicampur dengan Vitacik sama sekali. Dan itu hasilnya sudah sangat oke teman-teman. Apakah hanya dengan cucian air beras saja? Tidak. Ada beberapa bahan yang perlu kita berikan juga pada ayam-ayam kita ketika sudah menginjak usia 1 bulan ke atas. Di antaranya adalah daun kates. Daun kates itu multifungsi kalau menurut saya, karena bisa dicampur dengan pakan untuk pakan ayam dan sekaligus jamu untuk ayam. Ini menurut pengalaman saya teman-teman. Dan kemudian yang kedua, setiap seminggu sekali kita juga harus rajin memberikan jamu herbal. Jamu herbal yang biasa kami berikan pada ayam-ayam yang saya ternak ini adalah jamu herbal yang bisa kita racik dan buat sendiri teman-teman. Adapun bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang sangat mudah sekali untuk kita dapat, karena biasanya setiap keluarga atau setiap rumah itu pasti ada pekarangan di samping atau di belakang rumah yang nantinya akan ditanami oleh jamu-jamuan herbal seperti temulawak, kemudian serai, kemudian kunyit, ya, jahe, dan itulah bahan-bahan yang akan kita gunakan teman-teman. Kita cukup menggunakan serai, kemudian dicampur dengan kunyit dan jahe, campur sedikit gula merah atau gula Jawa, ya. Nah, itu apanya yang kita berikan? Nanti semua bahan itu akan kita tumbuk sampai lembut dan kemudian berikan air secukupnya, dan air yang sudah tersaring itu nanti kita akan gunakan untuk air minum sekaligus jamu untuk DOC ayam kita. Nah, inilah cara yang saya gunakan. Alhamdulillah dengan cara ini DOC ayam kita bisa tumbuh kembang secara baik, sehat dan cepat besar teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Akhirnya saya dari Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.